Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua keluarga umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak yang baik yang Tuhan kasihi. Om Romo cek dulu suara anak-anak. Anak-anak besar diam-diam saja. Yang anak-anak kecil sah. Anak-anak besar, anak-anak tua diam-diam sah. Anak-anak sedang ke bawah ikut saja. Anak-anak sekami, ulang. Om Romo ini tuli, jadi anak-anak harus kuat. Anak-anak sekami, ulang lagi, satu kali lagi. Anak-anak sekami, tepuk sekami, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Ulang, kuat sekali anak-anak. Tepuk sekami, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Anak-anak misioner harus gaul di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena tadi datang ada anak-anak yang tangannya dipegang oleh mama atau bapaknya, tarik, bawa masuk ke dalam gereja, lalu duduk sama-sama menghadap Tuhan. Bapak mama ajar kita supaya kenal Tuhan. Tak kenal, tak sayang. Makin kenal, makin sayang. Karena mama bapak mau supaya anak-anak sayang Tuhan, bapak dan mama pegang tangan anak-anak, bawa ke dalam gereja. Kita merayakan Minggu Biasa ke-21 dan ada 3 bacaan yang kita sudah dengar. Anak-anak ada yang malam, ada yang ikut pesta nikah ke tidak? Ada toh? Ada undangan dari sini, ada undangan dari sana, itu biasanya kita ikut. Ada juga kawan-kawan kita yang sambut baru, kita juga pergi ikut doa syukur. Mereka yang undang kita dan ikut itu karena kita kenal mereka. Karena kenal, maka kita dekat dengan mereka. Karena dekat dengan mereka, kita juga bisa diundang oleh mereka. Lalu karena undangan terlalu banyak, kita juga bisa membuat pilihan. Oh, yang ini tadi malam baru di sini, ini malam sabar dulu, ini kurang darah ini. Kita memutuskan, memilih dan memutuskan. Injil hari ini, Petrus katakan, Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kita merenungkan ini. Yesus dalam Injil dikatakan, Yesus tiba di Kaisarea Filipi. Lalu di sana para murid ada. Yesus membuat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Yesus tanya para murid, dia katakan, kata orang, siapakah putra manusia itu? Siapakah putra manusia itu? Putra manusia yang dikatakan ini, karena Yesus dan para murid mereka tahu dalam kitab Daniel itu disebut ada ungkapan tentang putra manusia. Kitab Daniel dia katakan seperti ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa di hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itulah anak manusia. Lalu kepada para murid Yesus tanya, putra manusia itu siapa? Para murid jawab. Ada yang katakan
Yohanes Pembaptis. Ada yang katakan dia itu Elia. Ada yang katakan dia itu Yeremia. Ada yang katakan dia itu salah seorang dari para nabi. Sesudah bicara sama-sama, Yesus dan para muridnya bicara seperti itu, sekarang Yesus tanya lagi, lalu menurut kamu siapakah aku ini? Nah, lihat tadi ada gambaran awal tentang anak manusia. Tapi sekarang Yesus tanya lebih khusus lagi, menurut kamu siapakah aku ini? Tiba-tiba Petrus maju. Dia katakan, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kalau tadi pertanyaan pertama bicara tentang nabi, Yesus melampaui nabi. Karena apa? Kalau nabi bisa menyembuhkan orang, ya Nabi Elia juga dulu dia menyembuhkan satu orang namanya Naaman. Kalau Yesus berjalan di atas air, Musa juga bukan hanya jalan, tapi air laut itu dibelah Nabi Musa. Maka orang-orang Israel jalan lewat jalan yang kering, seberang ke seberang sana dan mereka selamat. Kalau Yesus hanya sekedar memberi makan kepada 5.000 orang, dulu Nabi Musa juga memberi makan kepada orang-orang Israel di padang gurun, mana di padang gurun. Yesus tidak hanya nabi, Yesus melampaui itu, dan Petrus katakan itu, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Apa jawab Yesus? Yesus katakan, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus. Berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita merenungkan ini, bahwa pernyataan Petrus adalah ungkapan mewakili gereja. Petrus katakan, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Pernyataan ini keluar karena apa? Petrus mengenal Tuhan. Petrus menyaksikan karya-karya besar Tuhan Yesus. Petrus dekat dengan Yesus. Petrus kenal Yesus. Setiap hari dia berjalan bersama Yesus, menyaksikan peristiwa-peristiwa besar bersama Yesus. Karena kedekatan ini, karena kenal ini, maka Petrus katakan, engkaulah Mesias. Engkau tidak hanya nabi, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Yesus katakan apa? Berbahagialah Simon. Yang menarik, berbahagia itu seperti ini. Bukan karena manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini menarik untuk kita renungkan. Bahwa kedekatan kita, keakraban kita, kenal kita dengan Tuhan ini memungkinkan ada hal tertentu yang keluar dari mulut kita tetapi melampaui diri kita. Keluar dari diri kita tetapi melampaui diri kita. Bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita menariknya dua hal. Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Gereja ini berdiri kokoh kuat sekuat batu karang ini karena apa? Pengakuan iman. Pengakuan iman. Kalau Petrus sebatas dia Petrus,
Petrus sudah mati di kota Roma, dikubur di sana. Maka kalau hanya sebatas Petrus, gereja juga sudah dikubur. Sudah dikubur. Tetapi iman yang hidup dari para rasul inilah yang sudah turun-temurun dari Petrus sampai sekarang. Dia tetap ada. Iman diwariskan turun-temurun. Maka kita menjaga dan merawat iman kita di dalam gereja Katolik. Di dalamnya ada Alkitab, di dalamnya ada tradisi, dan di dalamnya ada magisterium gereja, kuasa untuk mengajar. Itulah sebabnya Bapak Mama datang ke gereja, anak-anak kita yang belum tahu dipegang tangannya masuk ke dalam gereja. Di rumah anak-anak kecil kita, mama ajar, ayo kakak tanda salib, kakak mulai tanda salib, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Nah, diajarkan turun-temurun, iman diwariskan. Tetapi yang kedua yang sangat menarik adalah ini. Kesadaran Petrus karena kerapuhannya sebagai manusia. Ketika dia lihat Yesus berjalan di atas air, Petrus juga dia katakan, "Guru, suruh saya juga untuk berjalan di atas air." Lalu akhirnya dia turun dan jalan di atas air. Angin sikat dia satu kali, dia juga langsung tenggelam. Lalu dia katakan, "Guru, selamatkan saya, tolonglah saya." Lalu dalam perjalanan, meskipun dia rapuh dan goyah sebagai manusia, tetapi ketika dia harus membuat pilihan, dia yang lain katakan Nabi Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, Petrus maju dan katakan, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Ini pengakuan iman. Yang kedua, kalau tadi ditradisikan, yang kedua, pengalaman real Petrus inilah yang memungkinkan dia menjawab, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Seandainya kita ini ditanya, "Romo Kris, siapakah aku ini?" Bapak Anton, siapakah aku ini? Ibu Marta, siapakah aku ini? SMP Aurora, semuanya. Yesus tiba-tiba datang tanya semua, siapakah aku ini? Kita mau jawab apa? Pengalaman real kita seringkali membawa kita untuk mengenal Yesus secara pribadi. Ada yang masih perkasa, masih begitu kuat, dia katakan, "Siapa lu, siapa beta?" Tapi pada titik tertentu sampai tidak berdaya, dia bilang, "Tidak, jangan main-main dengan Tuhan, saya tobat memang." Ada pengalaman real, ada pengalaman konkret yang kita hadapi sebagai manusia karena kita rapuh dan lemah. Ada yang mengalami peristiwa tersesat di jalan. Tidak ada jalan keluar, hampir menyerah, tidak tahu bagaimana, lalu ada solusinya. Lalu dia kenal Tuhan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Petrus mengenal Yesus secara pribadi. Maka dia katakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kita mewarisi iman ini. Ada yang ditradisikan, ada yang dialami secara konkret. Kepada kita yang mengalami ini, kita sudah ditanya, dan setiap kita dengan berbagai pengalamannya. Orang-orang ini, kita semua ini adalah gereja yang mengimani Yesus seteguh batu karang. Tuhan katakan, berbahagialah. Berbahagialah. Simon dengan temperamennya yang mudah berubah, Tuhan Yesus katakan berbahagia. Lalu kepada orang yang seperti ini diberi kuasa. Diberi kuasa. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga.
Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini biar begini, kita biar seperti ini, tetapi di dalam diri kita ada kuasa yang dahsyat. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tidak pernah ada satu orang tua yang begitu gembira karena anaknya menderita. Tidak ada. Semua orang tua berjuang dengan berbagai cara untuk membuka masa depan anak secara indah. Maka kita lari naik turun supaya nanti masa depan anak-anak itu terbuka secerah kita. Karena apa? Di dalam diri kita ada kuasa dahsyat. Tuhan sudah katakan, Petrus, berbahagialah. Apa yang kau katakan bukan dari mulutmu, tetapi berasal dari Bapa di surga. Maka benar bacaan kedua. Bacaan kedua katakan, segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu ada karena Allah. Dan yang terakhir, segala sesuatu akan menuju kembali kepada Allah. Ini. Maka yang tadi keluar dari mulut Petrus secara spontan, Allah menyatakan itu. Atau bacaan pertama. Bacaan pertama. Allah berkuasa, maka Setna pada saatnya Tuhan mengambil kuasanya dan diserahkan kepada Eliakim Hilkia. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada kuasa di dalam diri kita. Jangan merasa miskin di atas kekayaan diri kita. Rahmat Tuhan ada di dalam kekecilan kita. Maka Petrus katakan di dalam kelemahan, Paulus katakan di dalam kelemahanku aku kuat karena Tuhan menjagaku. Yang terakhir untuk kita menghidupi iman ini. Kita menghidupi iman ini tetapi sedang berjalan dan bersiara. Kita yang sedang menghidupi iman ini dan masih berjalan ini kadang-kadang diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Gereja tidak pernah rubuh dan terkubur hanya karena diombang-ambingkan. Bahwa tantangan pasti ada, cobaan pasti ada, hambatan akan terus merongrong gereja ini. Tetapi ada kuasa yang tetap melindungi. Ada wibawa yang terhormat di dalamnya. Dan kita adalah orang-orangnya. Pengikut sejati Tuhan. Dia tidak akan pernah goyah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam. Maka yang terakhir untuk kita. Kepada kita dipercayakan berbagai tugas sebagai anggota gereja. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang petani, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mengajar, ada yang kerja di kantor ini. Kepada kita dihadiahkan berbagai macam tugas. Bekerjalah sebagai anggota gereja, tetapi di kepala engkaulah putra Allah yang hidup. Dengan ini ada wibawa, dengan ini ada kuasa, dengan ini ada martabat luhur yang sedang kita sandang. Maka yang terakhir, teruslah bekerja, teruslah berjalan. Hidup tidak berhenti hari ini, tetapi di dalam kekuatan Tuhan, kelemahan kita dipulihkan. Perjalanan kita dimampukan. Hidup kita berdaya guna karena di atas batu karang ini gereja hidup. Amin.